Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam ibadah pagi via online pada pagi hari ini. Mari kita saat teduh sejenak, kita mengambil waktu untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 106 ayat 1-4. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu di tengah kehidupan kami, sehingga dalam semangat iman yang datang dari-Mu saja kami dapat bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang membimbing dan menuntun ibadah kami, agar kami memahami setiap firman-Mu yang boleh kami dengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan, Sakjeke aku nderek Gusti. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kang maringi. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sakjeke, sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun.
matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Pembacaan nats firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Jemaat. Namun sebelumnya kita akan sambut dengan memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Nderek Gusti. Hatimu rasa ora tentrem, awan bengi ora bisa merem. Ojo nganti kowe jur salah dalan, bingung pikiran lunga sabaran parang. Raja Prana ramarake ayam, pangkat mulya randhatake tentrem. Eling ana donyane kebakuda, sapa lena uripe bakal cilaka. Nderek Gusti Yesus ati ayam, dalan padang pikiran dadi tenang. Nderek Gusti Yesus ati tentrem, sapa wong sing andelan percaya. Nderek Gusti
hatimu sing suci, derek Gusti pasrah lan ngabekti. Elingono Gusti nate ngendika, sing percaya bakale mlebu swarga. Derek Gusti Yesus hati ayam, dalam padang pikiran dadi tenang. Derek Gusti Yesus hati tentrem, sapa wonge sing andelan pracaya. Derek Gusti Yesus hati ayam, dalam padang pikiran dadi tenang. Derek Gusti Yesus hati tentrem, sapa wonge sing andelan percaya. Sapa wonge sing andelan percaya. Pada gembala jemaat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Gloria Kayen yang berbahagia, pada pagi hari ini kembali kita bersama akan belajar firman Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami atas anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selagi kami masih menjalani kehidupan di dunia ini, kami siap untuk membangun jemaat-Mu. Engkau menempatkan kami di dalam jemaat Gloria Kayen dan kerinduan kami untuk bertumbuh bersama di dalam jemaat. Pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman-Mu. Hamba-Mu memohon pertolongan-Mu sehingga dapat menjelaskan dengan baik dan benar. Dan pada akhirnya setiap kami jemaat-Mu dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca nas firman Tuhan dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini, memperagakan hidup seturut kehendak Tuhan. Pada saat kita membaca kitab Kolose, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah dalam 1 bulan ini bertekad untuk membaca kitab Kolose, pasal 1 sampai pasal 4, sudah membaca semuanya? Pada saat kita membaca kitab Kolose,
saya dan saudara akan diberikan banyak petunjuk, banyak nasihat, banyak peneguhan berkaitan hidup sebagai orang Kristen, berkaitan hidup sebagai jemaat Tuhan, bagaimana hidup di dalam keluarga, bagaimana kita hidup di dalam masyarakat. Dan pada akhirnya jemaat menjadi satu kesaksian yang cemerlang. Pada saatnya ketika setiap orang percaya melaksanakan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Kolose, pasti hidup kita akan diberkati. Karena ada perubahan demi perubahan dalam kehidupan saya dan saudara, dan itu akan berguna bagi sesama dan menyenangkan hati Tuhan. Pada saat kita membaca kitab Kolose, kita kembali diteguhkan seperti yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Kolose, yang tertulis di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Kalau kita hidup pada zaman di mana kita bersama dengan jemaat Kolose, tentu kita akan menyaksikan di dalam jemaat itu ketika mendapatkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, mereka akan membacakan di tempat-tempat pertemuan berjemaat. Mereka akan membacakannya dengan lantang dan bahkan menyalin. Dan dari salinan itu disimpan di tiap-tiap keluarga. Dan bahkan di dalam jemaat mereka saling berkirim surat dengan jemaat yang lain. Jemaat Kolose menyalin surat Kolose, lalu dikirim kepada jemaat Korintus, jemaat Galatia, dan selanjutnya. Itulah cara Tuhan menjaga firman-Nya, supaya firman-Nya sampai kepada semua orang percaya. Kalau zaman sekarang sangat mudah sekali. Misalkan kita membaca nas firman Tuhan di dalam HP, kita bisa langsung kirim. Atau kalau Bapak Ibu Saudara sudah mulai kesulitan untuk membaca karena penglihatan, saudara bisa mendengarkan secara audio ayat-ayat firman Tuhan melalui HP. Jadi hari ini kita dibuat lebih mudah dibanding dengan jamaat pada waktu itu. Tetapi prinsipnya atau nilainya tetap sama, yaitu apa? Beritakanlah firman Tuhan. Pada saat engkau menerima surat ini, bacakanlah. Dibacakan di dalam pertemuan jemaat. Dibacakan di dalam keluarga. Di rumah demi rumah. Tentu ada jemaat yang mempunyai kecakapan untuk menulis, mereka menyalinnya. Menyalin dengan tepat, dengan benar. Sehingga surat itu bisa diteruskan kepada sesama jemaat yang lainnya. Jemaat adalah kumpulan orang percaya. Ini yang meneguhkan kita. Ketika membaca kitab Kolose, kita diteguhkan, kita diyakinkan akan identitas kita. Bahwa jemaat adalah kumpulan orang percaya. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun digambarkan melewati bayang-bayang maut, jemaat dituntut untuk tetap bertekun dan tetap teguh dalam iman. Pada saat kita membaca kitab Kolose, kita ditantang untuk memiliki satu sikap seperti jemaat di Kolose. Bahwa iman mereka di dalam Kristus terdengar menjadi satu kesaksian. Kasih mereka terhadap orang kudus memberkati banyak orang. Dan bahkan di dalam kehidupan mereka hari demi hari, meskipun ada tantangan yang berat, mereka diajar untuk tetap berdiri teguh di atas kebenaran. Pada saat mereka melayani dengan sekuat tenaga mereka. Bahkan mereka termotivasi untuk bertumbuh ke dalam, berakar di dalam Kristus, dibangun di atas
Kristus dan jemaat diajar untuk melimpah dengan ucapan syukur dalam setiap tantangan pergumulan kehidupan mereka. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, pada saat kita membaca ayat demi ayat di dalam kitab Kolose, kita juga semakin diteguhkan bahwa jemaat Gloria Kayen mempunyai satu tekad untuk menerapkan firman Tuhan ini. Di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari pasal 1, pasal 2 lalu masuk dalam pasal 3, jemaat disadarkan bahwa mereka adalah manusia baru di dalam Kristus. Mereka sudah dipilih oleh Allah karena iman mereka di dalam Yesus Kristus. Mereka menjadi satu jemaat yang kehidupannya sudah dibaharui di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya di ayat yang kelima pasal yang ketiga, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua yang lama sudah ditinggalkan. Sekarang menjadi satu jemaat milik Tuhan. Jemaat yang di dalamnya dinyatakan di ayat 12 di pasal yang ketiga. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itulah sebabnya saya dan saudara sebagai jemaat milik Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati kita dan lakukanlah untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat 17 juga diteguhkan lagi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, setelah semua yang diteguhkan tadi berkaitan dengan apa yang kita kerjakan itu untuk Tuhan, maka di ayat 18 sampai ayat 22 di pasal 3 ini kita diajar bagaimana saya dan saudara sebagai jemaat memperagakan hidup yang seturut kehendak Tuhan. Jadi jemaat yang dibangun di atas iman mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Dan dari kumpulan orang percaya itu mereka ada di tiap-tiap keluarga. Tentu keluarga yang sudah mengenal Tuhan, semua anggota keluarga percaya Tuhan. Semuanya menjadi satu bangunan yang tersusun rapi, yang di dalamnya mereka membangun supaya kebenaran itu dapat diestafetkan kepada generasi anak cucu mereka. Sehingga jemaat Gloria Kayen, kalau mau meniru apa yang dikerjakan oleh jemaat di Kolose, maka kita semuanya akan memperagakan hidup seturut kehendak Tuhan. Dengan membangun satu relasi yang sehat dan memberkati. Di pasal 3 ayat 18 sampai 22 ini dijelaskan bagaimana membangun relasi yang sehat dan memberkati. Tentu mereka sebagai jemaat, orang-orang yang sudah percaya Tuhan, mereka akan melihat bagaimana mereka menunjukkan hidup mentaati firman Tuhan dengan membangun relasi yang sehat dan memberkati, yaitu di dalam kehidupan keluarga. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, tuan dengan hamba, dan semuanya itu karena mereka sudah mengenal Tuhan. Maka apa yang mereka kerjakan itu bagian dari mereka memperagakan hidup mentaati firman Tuhan. Menghormati Tuhan. Nah,
Karena kita rindu meniru apa yang dilakukan oleh jemaat di Kolose. Bagaimana sikap, bagaimana kita bisa memperagakan itu semuanya. Dapat dilihat dari satu relasi di dalam keluarga, di dalam hubungan dengan sesama kita, di dalam masyarakat, di tempat kita bekerja, sehingga kita semuanya menjadi satu kesaksian seperti jemaat di Kolose. Jemaat yang hidup apa? Firman Tuhan katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan dan kesabaran. Kita melihat bagaimana kita bisa membangun relasi yang sehat dan memberkati di dalam keluarga. Firman Tuhan berkata di ayat 18 dan 19, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Menundukkan diri pada rencana Tuhan. Ini hal terjadi dalam kehidupan jemaat Gloria Kayen. Jemaat Kolose, karena mereka menjadi jemaat yang memperagakan, yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, maka mereka menunjukkan di dalam relasi dengan keluarga mereka. Menundukkan diri pada rancangan Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan di dalam keluarga, suami dengan istri, bagaimana dimulai dari pada saat mereka melangsungkan pernikahan. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, seperti gambar yang ada di bawah ini. Sebagaimana mereka meyakini bahwa mereka sudah saling mencintai dan mereka sudah siap untuk membangun rumah tangga, sehingga mereka diteguhkan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, disaksikan oleh jemaat. Dan ini menjadi satu pengingat bagi kita semuanya yang sudah berumah tangga. Bagaimana dulu kita mengucapkan janji pernikahan kita. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Di dalam Tuhan, mereka sudah dibina dalam pembinaan pranikah. Sudah diajarkan prinsip-prinsip pernikahan Kristen. Dan pada saat ini kita diteguhkan lagi. Karena apa? Karena kita jemaat yang ingin memperagakan bagaimana kita tunduk pada aturan Tuhan. Di mana istri tunduk kepada suami. Dan ini menjadi satu kebahagiaan istri yang tunduk pada suami karena suaminya akan mengasihi dia. Karena suami menunjukkan kasihnya kepada dia. Jadi tunduk dan mengasihi ini menjadi satu rancangan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Dan itu nanti akan diuji. Di dalam pernikahan kan tidak semua berjalan dengan baik, dengan mulus, semuanya baik-baik saja. Pasti ada masanya di mana ada pergumulan yang terjadi. Suatu misal ketika istrinya sedang sakit, bagaimana suami menjaga merawat dia. Bagaimana ketika suami sedang sakit, istrinya menjaga merawat dia. Seperti yang sudah diucapkan janji pada saat mereka melangsungkan pernikahan di hadapan Tuhan. Disaksikan jemaat. Bahwa dalam keadaan sehat maupun sakit, susah maupun senang, kelimpahan maupun kekurangan, mereka akan tetap saling mengasihi, mencintai, menghormati. Sampai maut memisahkan kita. Ini menjadi satu kesaksian di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kelompok-kelompok orang, di mana pernikahan sudah tidak dihargai lagi. Di dalam jemaatlah ditunjukkan sikap menghormati, menghargai itu. Sebagai dampak dari manusia baru. Sebagai dampak dari identitas kita sebagai orang percaya. Sebagai dampak dari orang yang berakar di dalam dia dan membangun di atas dia. Maka kita tunjukkan di dalam keluarga kita. Satu relasi, satu persekutuan yang baik, yang indah,
yang membangun, yang menyehatkan, yang memberkati. Dimulai dari mana? Dari mentaati prinsip firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Wah, ini menjadi satu kesaksian. Satu kesaksian yang membuat banyak pasang mata melihat betapa keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan ini. Pasangan suami istri yang mengasihi Tuhan. Dalam keadaan apapun mereka tetap menunjukkan kasihnya. Bahkan sampai di masa tua seperti yang digambar ini. Sampai di masa tua mereka semakin bertumbuh bersama di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Mereka semakin menunjukkan bahwa mereka orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Mereka menunjukkan bahwa mereka orang Kristen yang berdiri teguh di atas kebenaran. Sehingga mereka menerapkan prinsip-prinsip kebenaran itu. Dan mereka lakukan apa adanya. Ketulusan hati mereka, kesederhanaan mereka. Di mana perjuangan hidup itu sudah dilalui oleh mereka. Pernikahan itu bagaikan mengasah satu berlian yang meskipun keras mereka terus mengasahnya sampai akhirnya keluar sesuatu yang cemerlang, yang indah, yang berharga. Dalam pernikahan itu kadang melewati bayang-bayang maut ketika keadaan tidak seindah yang diharapkan. Bagaikan sedang menaiki sebuah kapal. Ketika menghadapi gelombang yang besar, angin yang kencang, mereka tetap bersama di dalam kapal itu. Nah, inilah kesaksian yang indah. Kesaksian yang memberkati. Kesaksian yang diteguhkan, yang didasarkan pada apa? Pada segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan. Kalau kita mengasihi istri kita, suami mengasihi istri, lakukanlah dalam nama Tuhan. Kalau di dalam nama Tuhan, masa kita mau menyakiti? Masa kalau sedang bertengkar dan sedang adu pukul itu masa dalam nama Yesus memukulkan? Enggak mungkin. Si istri kalau sedang marah, sedang mengeluarkan kata-katanya, masa dalam nama Yesus aku mengatakan ini enggak bisa. Ini menunjukkan bahwa jemaat Tuhan yang digambarkan di dalam kitab Kolose, yang di dalamnya ada orang-orang yang nyata. Suatu misal ada Onesimus, seorang yang berguna, tentu dalam pernikahannya menjadi pernikahan yang indah yang memberkati kehidupannya. Ada Epafras, wah tentu dia didukung oleh keluarganya untuk mendukung pelayanan Paulus. Jadi dari sikap tunduk dan kasih dalam keluarga ini, suami istri, maka akan menghasilkan satu keluarga yang mengasihi Tuhan, satu jemaat yang kokoh berdiri teguh di atas kebenaran. Yang kedua, di dalam prinsip orang tua dengan anak, ya ayat 20 dan 21 firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ingat ketika kita masih kanak-kanak, betapa orang tua kita berjuang habis-habisan. Ini yang digambarkan. Seorang bapak yang mengantar anaknya. Meskipun hujan dia relakan payungnya untuk melindungi anaknya. Biar dia yang kehujanan. Ada banyak cerita bagaimana orang tua berjuang demi anaknya. Bagaimana mereka bekerja dengan susah payah. Asalkan anaknya bisa hidup dengan layak, hidup dengan baik. Kita lihat ada seorang ibu yang rela menggendong anaknya karena gak ada siapa-siapa di rumah untuk menjaganya. Dia gendong dan dia tanam padi itu. Dan satu yang luar biasa, beberapa tahun yang lalu ini ada kisah seorang pemudi yang wisuda diantar bapaknya naik becak, saudara bisa bayangkan. Dan akhirnya si mahasiswi itu
menjadi dosen, ya, akhirnya dia bisa sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Bayangkan, ada orang tua yang dengan bercucurkan keringat dan air mata untuk membesarkan anak-anak mereka. Ini belum lagi cerita ada bapaknya pemulung, ibunya buruh cuci, ya. Anaknya bisa menyelesaikan kuliah dan berprestasi, akhirnya bisa belajar ke luar negeri. Banyak cerita di mana kalau kita melihat orang tua, mereka sungguh mengasihi anak-anaknya. Itulah sebabnya, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ini juga berlaku untuk ibu-ibu, toh. Tentu ibu-ibu sangat mengasihi anaknya. Karena mereka orang percaya. Orang percaya harus menunjukkan bahwa mereka, para orang tua harus menunjukkan kasihnya kepada anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberikan satu peringatan. Hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Sama dengan ibu juga ini berlaku, jangan sakiti hati anakmu. Masa sekarang ini kan anak-anak butuh HP ya, atau iPad untuk mereka sekolah kan. Ini ada cerita karangan saya ini aja. Jadi ada anak itu, Pak, saya butuh HP yang lebih bagus dari ini, supaya kalau kelas online itu saya bisa dengan mudah mengikuti. Saudara tahu enggak ya? Itu uang yang seharusnya untuk beli HP atau iPad anaknya itu enggak tahu, itu mamahnya itu di situasi yang lain minta suaminya katanya mau belikan HP anaknya sama atau iPad itu. Enggak tahu dibelikan bunga, tahu enggak? Bunga janda bolong itu ya, harganya 3 juta lebih itu ya. Aduh, itu anaknya jadi sakit hati itu. Aduh, mama atau ibu itu. Gara-gara pengen lihat janda bolong sampai anaknya mau minta HP jadi enggak jadi keturutan. Ada dulu cerita yang lain ya, di mana musim bunga gelombang cinta itu ya. Jadi ada itu cerita ini. Jadi ibunya itu sudah, Pak, ini kan ada usaha sampingan jahit gitu ya. Belikan mesin jahit gitu ya. Rupanya bapaknya itu enggak membelikan. Pulang-pulang bawa gelombang cinta ya. Katanya beli berapa 10 juta, dia jengkel di sayur sama ibunya. Jadi banyak cerita yang bisa menyebabkan kadang pasangan kita bisa sakit hati, anak-anak bisa sakit hati. Kenapa bisa sakit hati? Karena kita tidak menunjukkan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Bukankah ini hukum Musa? Bukankah ini firman Tuhan yang menjanjikan bahwa umur panjang akan menyertainya? Saudara lihat di mana ketika bapak ibu mengasihi anak-anaknya, coba lihat di gambar ini ada anak-anak juga yang merawat orang tua mereka. Dia bopong ketika sudah tidak berdaya lagi, ibu atau bapak itu, sang anak gantian menjaga, melindunginya. Jadi di mana keluarga yang di dalamnya ada satu persekutuan yang sehat, yang memberkati, yang di dalamnya ada saling mengasihi, menghormati, mendukung, maka kesaksian yang indah yang menunjukkan bahwa mereka adalah jemaat Tuhan itu akan dilihat dari kehidupan mereka dari masa ke masa. Melewati masa-masa yang sulit mereka bisa bertahan. Melewati masa-masa yang bahagia mereka bisa bersyukur. Melewati masa-masa yang membawa mereka kepada kedukaan mereka bisa menjalaninya dengan berdiri teguh di atas kebenaran dan terhibur di dalam Tuhan. Bahkan sampai di masa tua ada satu persekutuan yang indah yang saling memberkati. Kemudian prinsip yang selanjutnya itu berkaitan dengan hamba dengan tuan. Kalau zaman sekarang ya antara kita karyawan dengan bos, dengan pimpinan. Ya. Kalau kita bekerja. Di ayat 22 berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal.
Jangan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Sebenarnya satu relasi yang indah yang Tuhan sudah beritahukan di dalam nas firman Tuhan ini. Bahwa hamba-hamba harus mentaati tuannya dan tuan mereka harus menunjukkan satu sikap yang baik. Jadi prinsipnya begini. Tuan itu maunya kan diuntungkan. Kalau saudara jadi bos ya, saudara punya banyak karyawan, saudara punya usaha, saudara mau kan usahanya itu untung ya. Tetapi di sisi lain pegawai kita itu juga kan maunya sejahtera. Nah ini yang Tuhan mau supaya terjadi satu kesaksian yang memberkati di dalam jemaat. Sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran, sebagai orang yang sudah mengasihi Tuhan, sebagai jemaat Tuhan apalagi. Harus tunjukkan bahwa di dalam relasi Tuhan dengan hamba ini harus menunjukkan bahwa Tuhan harus diuntungkan, tetapi hamba-hamba juga disejahterakan. Ya, itu sebabnya kalau relasi ini terjalin dengan baik, dengan indah, saling membangun, memberkati, tidak ada istilahnya demo. Tidak ada istilahnya majikan itu berperilaku jahat, tidak ada. Karena semuanya menunjukkan sikap yang saling menguntungkan dan saling menyejahterakan. Apalagi di dalam jemaat Tuhan. Jangan ada kesaksian, ini bosnya orang Kristen tapi pelitnya luar biasa katanya ya. Kalau untuk kesejahteraan anak buah sulit keluar, tapi kalau untuk pelayanan apa aja diberi katanya ya. Jadi akhirnya jemaat yang belum percaya Tuhan juga kesannya negatif. Wah, apa untuk pelayanan, untuk kesejahteraan tidak ada. Jadi tidak boleh seperti itu. Tunjukkanlah bahwa hamba-hamba ini memang membutuhkan tuannya. Lalu tuan-tuan memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Dan imbal baliknya hamba-hamba mengerjakan dengan sukacita apa menjadi tanggung jawab mereka. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Dalam segala hal jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, disinilah sebagai orang Kristen, kalau kita dalam posisi sebagai hamba, kerjakan dengan ketulusan hati. Di dalam Tuhan kita tidak mengenal hanya menyenangkan saja kalau dilihat, ya itu kan hanya sebatas di permukaan. Tetapi sebagai jemaat Tuhan, apalagi kalau kita bekerja sesama orang percaya, ya itu kita tunjukkan bahwa kita melakukannya itu dengan ketulusan hati, dengan segenap hati, kita melakukannya untuk Tuhan. Wah ini luar biasa. Menjadi satu kesaksian. Kita bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan dengan sukacita, karena tuan atau majikan atau bos yang tempat di mana kita bekerja itu orangnya juga mengasihi Tuhan. Sehingga sesama orang percaya, wah ini menjadi indah kesaksiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari penjelasan bagaimana jemaat harus mengenal identitas mereka sebagai orang percaya, bagaimana jemaat harus membangun dirinya, berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, lalu menjadi manusia baru yang mereka kerjakan itu semata-mata untuk menyenangkan Tuhan, maka di ayat 18 sampai 25 ini menjadi satu penerapannya. Penerapannya bagaimana? Di dalam keluarga bagaimana? Suami istri bagaimana kehidupannya? Apakah istri ketakutan dengan suaminya? Jadi kalau suaminya pulang kerja itu sudah berdiri rapi kayak menyambut komandan gitu ya. Istrinya, anak-anaknya. Jadi kalau bapaknya belum makan semuanya diam gitu, sambil nahan lapar gitu ya. Jadi seperti tersiksa gitu ya. Apakah seperti itu?
Atau dalam satu keluarga itu terlihat satu istri yang tunduk dengan penuh ketulusan dan suami yang mengasihi dengan kesungguhan hati. Anak-anak menantikan kedatangan bapaknya. Anak-anak dibuat senang, sukacita. Anak-anak berani mengungkapkan cita-cita masa depannya. Dalam rumah tangga ini memang rumit kalau tidak mentaati peraturan firman Tuhan. Yang ada adalah permusuhan, yang ada kebencian, yang ada melahirkan anak-anak yang apa? Yang hatinya itu tawar. Sudah tahu tawar, enggak ada rasa. Pernah ada anak-anak yang masih remaja, pada waktu itu dia mengungkapkan keinginannya, "Pak, Bu, saya mau jadi tentara," katanya. Lalu bapaknya melarang habis. "Jangan jadi tentara, Bapak maunya kamu jadi guru, seperti Bapak ini guru," katanya. Tapi anaknya itu terus mau jadi tentara. Dan akhirnya timbul satu persoalan. Nah, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah supaya anak-anak jangan sampai tawar hati. Tugas tanggung jawab orang tua adalah menguatkan, meneguhkan, dan akhirnya anak itu bisa percaya diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25 ini, kita semuanya mau menjadi jemaat yang memperagakan hidup seturut dengan kehendak Allah. Yang kita tunjukkan dengan apa? Dengan menundukkan diri pada rancangan Tuhan. Di mana? Di dalam keluarga. Satu relasi yang baik, yang memberkati, yang membangun. Suami dengan istri. Orang tua dengan anak. Tuan dengan hamba. Sehingga kalau itu terlaksana, berarti apa yang dikatakan kitab Kolose, apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa kalau kamu sudah terima surat ini, bacakanlah kepada jemaat. Supaya jemaat mentaati, supaya jemaat mencontoh instruksi-instruksi yang sudah diberikan. Maka hasilnya adalah menjadi jemaat yang cemerlang kesaksiannya. Satu persekutuan yang indah di dalam keluarga. Satu persekutuan yang indah di dalam tempat kita bekerja. Bahkan di manapun kita berada. Jemaat Gloria Kayen yang menjadi tugas tanggung jawab saya dan saudara, apakah kita mau bertekad untuk membangun satu relasi yang sehat dan memberkati di dalam keluarga kita, di dalam gereja, di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Nasihat firman Tuhan inilah yang akan menolong kita. Maukah kita melakukannya? Maukah kita dengan kesungguhan hati mengerjakannya? Segala sesuatu yang kita perbuatlah itu untuk Tuhan. Dan lakukanlah itu dengan kesungguhan hati kita. Maka kita akan menjadi jemaat, menjadi pribadi, menjadi keluarga yang indah di dalam Tuhan. Menjadi keluarga yang memperagakan, menjadi pribadi yang memperagakan, menjadi bagian dari jemaat yang memperagakan. Memperagakan apa? Memperagakan bahwa kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa di surga, nasihat firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah siap untuk melakukannya. Tolonglah kami ya Tuhan, dan inilah kami jemaat-Mu. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, dan kami bersyukur dan bersukacita. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Gembala Jemaat. Selanjutnya kita akan merespon kebenaran firman Tuhan dengan kita memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 162, Bapa Surgawi Memeliharaku.
surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya waktu lapangku. Dalam tobat aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya waktu penuh. Dalam tobat aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya waktu laut penuh. Dalam tobat aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Untuk doa penutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen, rangkaian kebaktian kita sudah selesai. Mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian kami sudah selesai. Kami memuliakan Engkau melalui puji-pujian yang kami nyanyikan dan ketaatan kami untuk melaksanakan firman-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu memohon berkatilah jemaat-Mu, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Kiranya kami semuanya menjadi jemaat yang berdiri teguh di atas firman Tuhan, sehingga setiap yang kami lakukan dalam kehidupan hari demi hari, kami menyenangkan hati-Mu dan berguna bagi sesama kami. Bapa di surga, kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depan, kiranya kami semuanya dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah lingkungan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita pulang meninggalkan rumah Tuhan ini, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kita semua, dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jemaat Gloria Kayen, selamat menjalani kehidupan. Kita percaya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Salam
Maranatha,